Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran online selanjutnya, yaitu tentang gaya. Nah, kalau kita memperhatikan ini dari judul ini, kemudian gambar ilustrasi ini dengan jembatan ini, itu sangat terkait dengan materi ini, IPA kelas 8, IPA terpadu kelas 8 tentang gaya. Nah, si 1 KD atau kompetensi dasar dengan rangka pada manusia, kemudian sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada manusia. Kemudian gerak benda masih 1 KD semua. Yang kita akan perhatikan hari ini adalah gaya. Ini orang yang sementara tarik tambang ini itu melakukan gaya. Nah, jembatan yang sepanjang ini itu sebelum dibangun sudah dihitung di atasnya beban dari atas berapa, maka kita harus buat penyangganya ini sedemikian rupa supaya mampu menahan besarnya gaya yang diberikan oleh jembatan sepanjang ini. Nah, itu salah satu ilustrasi tentang gaya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Dalam fisika itu, gaya diartikan sebagai suatu dorongan atau tarikan. Jadi ketika kita mendorong sesuatu benda, apakah itu mendorong suatu benda atau menarik suatu benda, itu sebenarnya kita sudah melakukan gaya. Sebab itu, dorongan atau tarikan itu dalam fisika disebut dengan gaya. Satuan internasionalnya adalah Newton. Biasa diberikan simbol N. Jadi kalau ada N itu artinya Newton, dan ini adalah satuan internasional dari gaya. Berikut, simbol yang banyak digunakan adalah F besar, berasal dari kata force. Jadi nanti kita akan lihat penulisannya, semua gaya simbolnya adalah F. Ada kaitannya juga dengan berat. Alat ukurnya adalah dinamometer, atau biasa juga digunakan dengan raja pegas. Gaya bisa diukur dengan menggunakan dinamometer atau neraca pegas. Nah, gaya ini dapat mengakibatkan, ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh gaya yang terkait dengan gerak. Benda yang diam, apabila dia menerima gaya, dia bisa bergerak. Tadinya mula-mula diam, karena ada pengaruh gaya di situ, maka benda itu akan bergerak. Itu akibat pertama. Akibat kedua, sebaliknya tadi, benda yang bergerak itu juga bisa menjadi diam. Tadi kita ambil contoh ini, benda diam bisa bergerak. Meja misalnya dalam keadaan diam atau sesuatu benda, kita dorong maka dia akan berpindah, maka akan bergerak. Itu artinya karena ada gaya. Atau benda yang bergerak lalu kita tahan, maka dia akan menjadi diam. Itu akibat. Yang ketiga adalah bentuk dan ukuran benda bisa berubah gara-gara gaya. Kalau ilustrasi yang banyak digunakan misalnya plasticine, itu bisa ditekan, atau misalnya kaleng kosong kita remas begini. Nah, ketika kita meremas berarti kita memberikan gaya, dan itu bisa mengubah ukuran dan bentuknya bisa berubah. Itu akibat yang ketiga. Akibat yang keempat, arah gerak benda bisa berubah. Misalnya apakah itu pemain tenis dari sana bolanya kita berikan gaya ke sana, maka arahnya berbalik. Itu disebut dapat mengubah arah gerak benda. Itu akibat keempat. Akibat kelima, kecepatan benda bisa berubah. Kalau sesuatu benda yang sementara bergerak lalu kita berikan gaya, maka kita tambahkan gaya, maka kecepatan benda akan berubah. Itu akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Nah, macam-macam gaya ini banyak macamnya, Kita akan lihat beberapa macam, tapi Anda kembali nanti perhatikan halaman yang menggunakan buku Erlangga Tim Abdi Guru, ada di halaman 53 dan 54. Ada gaya otot, ada gaya magnet, kemudian ada gaya gravitasi bumi, ada
gaya mesin, ada gaya listrik, ada gaya pegas. Ini jenis-jenis gaya, macam-macam gaya, dan bisa diperhatikan lebih jelas di halaman 53-54 Erlangga Tim Abdi Guru. Kita lanjut. Nah, berdasarkan hubungannya, maka sumber gaya dan benda yang diberi gaya dibedakan menjadi, ini kan hubungannya. Dalam hal ini adalah hubungan antara sumber pemberi gaya dengan yang menerima gaya. Dalam hubungannya ini, maka gaya dibedakan atas satu. Ada yang disebut dengan gaya sentuh. Gaya sentuh adalah apabila gaya yang bekerja pada benda dengan titik kerjanya berada pada permukaan benda. Atau dengan kata lain, titik kerja gaya itu bersentuhan dengan permukaan benda. Contoh sehari-hari, kalau kita misalnya menggosokkan tangan begini, maka ini antara tangan yang satu dengan tangan yang lain itu termasuk gaya sentuh. Karena pemberi gaya dan penerima gaya saling bersentuhan. Itu disebut dengan gaya sentuh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek, gaya gesekan, gaya otot, gaya mesin, gaya pegas, itu semua gaya sentuh. Dan yang kedua, selain gaya sentuh, maka gaya tidak sentuh. Apabila gaya yang titik kerjanya tidak bersentuhan dengan benda, atau dengan kata lain, pemberi gaya dengan yang menerima gaya itu tidak bersentuhan, maka itu disebut dengan gaya tidak sentuh. Contoh, gaya listrik, ya, gaya magnet, gaya gravitasi bumi. Gaya magnet itu kadangkala kalau kita melakukan ini magnetnya, lalu ini yang mau ditarik oleh magnet, ya. Kemudian di sini magnetnya belum bersentuhan, tapi ini sudah ada gaya yang menariknya ini, masih ada jarak, belum bersentuhan, tapi sudah terjadi gaya. Gravitasi bumi misalnya, itu kan antara bumi dengan suatu benda misalnya, kalau ada benda di atas begini, lalu kita lepas, ini antara di bawah itu bumi, itu belum bersentuhan tapi sudah ada gaya. Itu adalah gravitasi, gaya gravitasi, dan termasuk gaya tidak sentuh. Nah, kita lanjut. Resultan gaya. Resultan gaya adalah dua atau lebih gaya yang bekerja pada satu garis kerja dan biasanya diberikan simbol dalam fisika R. Lambang gaya seperti yang saya katakan tadi, maka cara menuliskan gaya di sini lambang gayanya adalah F dari kata force. Nah, bagiannya ini perhatikan. Gaya itu digambarkan suatu garis dan diberi tanda panah, itu simbol lambang pelukisan gaya. Dan bagian A ini disebut dengan pangkal gaya atau biasa disebut juga titik tangkap gaya. Nah, berarti karena ini merupakan gaya, maka kita akan berikan simbol nanti F. Berarti ini ada gaya arah seperti ini. Ini pangkal gaya atau titik tangkap gaya, dan ini simbolnya. Arahnya seperti ini. Mengapa diberi arah? Karena gaya itu merupakan besaran yang memiliki nilai, ada nilainya dan ada arahnya. Berarti dia termasuk besaran vektor. Itu cara melukiskan gaya. Nah, dalam menggabungkan gaya, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan atau resultan gaya dalam melakukan gaya itu bisa dibuatkan resultannya dengan memperhatikan seperti ini. Gaya yang segaris dan searah itu kalau kita mencari resultannya itu dijumlahkan. Perhatikan, ini suatu benda, pada benda ini bekerja dua buah gaya. Dua buah gaya berupa garis lurus, yaitu gaya F1 dan F2. Arahnya sama. Maka F1 dan F2 ini kita bisa cari resultannya dengan jalan menjumlahkan F1 tambah F2. Maka kalau dilukiskan nanti, ini gaya F1, ini gaya F2, maka resultannya adalah ini. Resultan gayanya.
Atau dengan kata lain, resultan kedua gaya ini karena dia searah adalah R1 F1 tambah F2. Nah, perhatikan ini cara mencarinya. Kalau gaya yang segaris, maka cara mencari resultannya adalah dijumlahkan. Nah, kalau ini masih ada lebih dari situ, lebih dari ini gayanya, maka tinggal dijumlahkan nanti. Yang diperhatikan apakah arahnya kemana. Yang kedua adalah gaya yang segaris tetapi berlawanan arah. Maka cara mencari resultannya itu harus dikurangi. Gaya F1 arahnya seperti ini. Ini bendanya, lalu bekerja dua buah gaya, ada gaya F1, ada gaya F2. Gaya F1 arahnya seperti ini. Gaya F2 seperti ini, berarti gaya F1 berlawanan dengan gaya F2. Maka cara mencari resultannya adalah resultan gaya itu sama dengan ini F1 dikurang F2. Nah, perhatikan. Ini F1, ini gaya F2, maka resultannya adalah F1 dikurangi F2. Itu resultan gaya. Nah, itu tentang resultan gaya. Nah, sampai di sini. Dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas masih gaya bagian kedua nanti tentang gaya gesek, gaya berat, dan hukum-hukum Newton. Sampai jumpa